Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kembali kita dipertemukan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita menyambut semua Bapak Ibu yang ada di ruangan gereja ini. Juga untuk Bapak Ibu yang ikut beribadah dari YouTube, dimanapun saat ini semuanya kita berada. Di dalam satu kasih Tuhan kita dipertemukan. Setelah sekian lama kita beribadah dari tempat masing-masing. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita juga memperingati hari Pentakosta. Saat ini mari sungguh-sungguh waktu yang Tuhan berikan, yang anugerahkan bagi kita saat ini, kita pakai, kita nikmati dan merasakan kehadiran Roh Kudus. Siapkan hati Bapak Ibu untuk masuk dalam ibadah kita sebentar lagi. Mari kita mengambil waktu untuk masing-masing berdoa dan mempersiapkan diri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Biarlah sejak kita akan memulai ibadah saat ini, siapkan hati supaya sungguh hanya Tuhan Yesus yang memimpin dan satu-satunya pribadi yang saat ini kita lihat. Menguatkan dan menolong selalu.
Saat ini Tuhan memanggil semua umat-Nya untuk kembali bersekutu, beribadah hanya kepadanya, Allah yang besar, yang maha kuasa. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan gereja dan dari tempat kita masing-masing. Dengarlah panggilan ibadah bagi kita. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 dan ayat ketiga berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba pengembalanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saat ini kita akan menikmati kembali, mengingat kembali pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Di waktu kemarin kita sudah mengingat bagaimana Tuhan naik ke surga, namun pemeliharaannya yang nyata, Roh Kudus turun. Dan saat ini kita akan memperingati di dalam ibadah Pentakosta dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah Pentakosta kita saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Ketika Roh Kudus turun, seperti nyala api. Api kemuliaan yang membakar semangat seluruh umat Tuhan. Orang-orang percaya untuk siap memberitakan firman Tuhan. Memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya Raja di atas segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya. Tuhan bersatu kini mengangkat pujian-Nya. Mari umat Tuhan, api kemuliaan Tuhan telah tercurah dari surga bagi kita, memenuhi kita semuanya, sehingga bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada dunia. Mari sama-sama katakan, suara Nabi untuk kita semua, dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah-Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya. Kita Tuhan bersatu kini
Silakan duduk kembali semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan untuk memberikan kita semangat melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik. Roh Kudus yang sama juga ada untuk berbicara bagi kita masing-masing secara pribadi. Ketika Roh Kudus mengoreksi hati kita, itulah saat di mana kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudusnya untuk membuka, mengungkapkan, menyingkapkan setiap hal yang Tuhan perlu bereskan dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu masing-masing datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dan biarkan Roh Kudus melayakkan kembali, menyucikan kembali setiap dosa, kesalahan kita. Tuhan Yesus, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Setiap dosa pelanggaran kami mau beritahukan kepadamu Tuhan. Karena kami tidak akan pernah sanggup untuk menanggung beban dosa ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Biarlah berbicara bagi kami secara pribadi. Menyingkapkan setiap kesalahan kami. Hal-hal yang sudah mendukakan hati Tuhan. Ketika kami mengabaikan suara Roh Kudus. Ketika kami memilih untuk melangkah mengikuti keinginan daging kami. Ketika kenajisan, kemarahan, kesombongan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh tahu bahwa di luar Engkau, kami tidak akan bisa melakukan apapun. Saat ini kami terbuka di hadapan-Mu. Roh Kudus, selidikilah hati kami. Dan setiap bagian yang harus dibersihkan, dibereskan. Bekerjalah, berkaryalah dalam hidup kami. Tuhan, layakkan kami kembali Tuhan. Tolong kami. Supaya kami bisa memiliki hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Supaya kerinduan untuk kami mengalami transformasi dalam kehidupan kami sungguh-sungguh terjadi. Bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dengarkan pengakuan kami tentang kelemahan kami, tolonglah kami. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberi kembali kesempatan bagi kita semua untuk kembali menikmati anugerah di dalam pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Berita anugerah bagi setiap jemaat Tuhan semua. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak, Ibu, Saudara, berbahagialah setiap kita ketika kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh concern, sungguh-sungguh ingin kita menjadi anak-anak yang semakin hari hidup kita adalah hidup yang berkualitas. Mari kita terus memperbarui komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk kembali berdiri. Bersama-sama kita membaca pembaruan komitmen. Dari Mazmur 33 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Amin. Bapak Ibu, di dalam Yohanes, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, ada tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita akan mengajar kita, akan mengingatkan kita untuk bisa berjalan seturut dengan firman Tuhan, untuk bisa mengalami transformasi secara spiritual. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar melalui perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Irwan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Biarkan sungguh di dalam pemberitaannya hanya Tuhan yang ditinggikan. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk semakin memahami hati Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan, Dia yang telah naik ke surga. Dan biarlah ini bisa menjadi bagian untuk kita menikmatinya setiap waktu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, jamahlah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri dalam keindahan keheningan saat ini. Biarlah sungguh-sungguh kita bisa menyembah Tuhan, meninggikan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu hari ini ya Tuhan, bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang mengundang kami datang beribadah bersama, khususnya kami yang boleh hadir secara onsite di gereja, maupun kami yang harus mengikutinya secara online. Tuhan, sekarang kami mau dijamah oleh Tuhan sendiri supaya kami boleh memahami firman-Mu dan meresponinya. Karena itu kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Urapi kami, nyatakan kebenaran-Mu, ubahkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan, Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Karena itu ya Tuhan, jamahlah kami masing-masing. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya boleh menjadi alat kemuliaan-Mu yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Berkati semua peralatan yang dipakai supaya pemberitaan firman boleh berjalan dengan baik. Setiap orang boleh mendapatkan berkat. Demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, saya pagi ini boleh hadir di sini menyapa jemaat sekalian khususnya secara onsite. Boleh ketemu. Sungguh terharu sekali boleh ketemu lagi dengan jemaat yang lama. Kemarin ngomong-ngomong, waktu pertama saya kesini itu 19 tahun yang lalu. Jadi ya memang sekarang sudah tua saya ya. Tapi melihat Tuhan memimpin, bersyukur kepada Tuhan. Juga melihat gereja Tuhan terus berkembang. Sungguh saya memuji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama berkumpul dan di dalam ibadah khusus ini ada sesuatu momentum yang khusus, saudara, yaitu hari ini gereja seluruh dunia memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus atau hari lahirnya gereja Perjanjian Baru. Jadi sebagai gereja kita hari ini berulang tahun, saudara. Happy birthday. Karena itu hari ini tema kita akan mencoba untuk melihat bagaimana gereja mula-mula itu, saudara. Seperti apa gambarannya, bagaimana karakternya. Saya mengajak kita lalu membandingkan atau berkaca dengan gereja hari ini dan diri kita masing-masing. Secara khusus saya ingin mengkaitkan dengan tema kita, yaitu tentang perubahan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula setelah mereka mengalami Kristus yang melayani, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dan kemudian mereka menerima Roh Kudus yang diutus untuk menyertai setiap umat Tuhan. Saudara, bicara soal perubahan hidup, transformasi hidup yang dialami para murid itu bukan berjalan sekejap. Keliru kalau kita berpikir setelah malam itu Roh Kudus turun terus murid-murid itu langsung berubah gitu. Nah itu film, saudara, cerita. Tapi kita perlu melihat perjalanan kehidupan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani misalnya 3,5 tahun itu. Lalu mereka begitu tergoncang ketika menyaksikan guru mereka itu mati tersalib. Lalu mereka kembali diteguhkan melihat kebangkitan Kristus. Pesan amanatnya ketika ia naik ke surga. Dan kemudian turunnya Roh Kudus. Semua itu proses yang penting. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka mengalaminya. Nah, saudara, di sanalah transformasi itu kemudian terjadi dalam hidup para murid yang kita akan bersama lihat. Mari kita bersama mendahului renungan kita dengan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47.
Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, saudara. Jika saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, maksudnya orang-orang yang mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Perhatikan ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan para murid itu berproses bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kalau saudara membaca 4 Injil, saudara melihat bagaimana mereka itu jatuh bangun, bukan? Yesus mengajar mereka, bukan mereka langsung ngerti. Mereka masih sering salah paham. Mereka masih sering kurang mengerti. Mereka masih sering memakai cara berpikirnya sendiri. 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar, menolong mereka memahami. Tetapi namanya manusia, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sampai suatu hari Tuhan Yesus kemudian mulai mengatakan, anak manusia akan diserahkan dan kemudian mati, disalibkan. Setelah mereka kurang memahami itu, sampai kemudian mereka menyaksikan sendiri bagaimana guru mereka itu yang begitu diharapkan sebagai Mesias itu tersalib. Saudara, di hari Jumat yang agung itu banyak orang yang mungkin telah melihat salib sebagai lambang kekalahan Yesus. Bagi para pemimpin agama waktu itu, saudara, saya membayangkan mereka sedang menghela nafas lega setelah ketegangan demi ketegangan yang mereka rasakan. Betapa sibuknya mereka selama beberapa hari sebelumnya menyiapkan, menjalankan rancangan, menghasut rakyat, menyiapkan dan menjalankan segala skenario masif penangkapan dan penyaliban Yesus. Sekarang di hadapan mereka telah tergantung Dia yang selama 3,5 tahun ini menjadi duri dalam hidup mereka. Akhirnya Dia dapat ditaklukkan. Mulai hari itu tidak akan ada lagi yang berani menegur, mengusik, menandingi mereka. Dia sudah terkalahkan. Itu pikir para pemimpin agama waktu itu. Bagi Pilatus dan mungkin juga banyak tentara Romawi yang bertugas saat itu, salib adalah sebuah kejeniusan diplomatis ala penguasa. Dengan tumbal seorang yang mereka tahu persis tidak ditemukan kesalahan apapun dalam dirinya. Brilian, mereka merasa bangga. Bisa memuaskan hati banyak orang yang beringas tanpa perlu mengotori tangan menghukum yang tidak bersalah. Bagaimanapun politik selalu butuh tumbal. Saya membayangkan Pilatus menatap Yesus dengan iba, tetapi juga mungkin bercampur bangga karena punya taktik hasil pikirannya sendiri. Dengan perasaan bercampur itu dia mencuci tangannya, menyerahkan Yesus dikorbankan sebagai pihak yang harus dikalahkan. Bagi masyarakat luas waktu itu, saya membayangkan bahwa perasaan yang paling mendominasi mereka adalah rasa iba, bercampur rasa tragis. Ada orang baik yang sedang menghadapi kekalahan, bahkan sampai harus disiksa begitu kejinya.
Saya membayangkan sedikit demi sedikit mereka mulai teringat apa yang telah dilakukan Yesus selama pelayanannya. Dia mengajar, menyembuhkan, menghibur, memulihkan, mengusir setan, bahkan membangkitkan yang telah mati. Tidak satu pun mereka ingat Yesus pernah melakukan kejahatan yang pantas dihukum seperti itu. Pemandangan hari itu saya percaya meluluhkan hati banyak orang. Walau sudah terlambat, dia akhirnya tergantung sampai mati. Sekali lagi saudaraku, yang terpenting tentu adalah orang-orang terdekat Yesus, murid-muridnya. Mereka semua seperti yang Yesus katakan akan tergoncang imannya karena dia. Mereka begitu terkejut menghadapi penangkapan Yesus. Belum juga pulih dari syok awal itu, mereka sudah harus menerima realita guru mereka itu disalibkan. Pupus sudah keinginan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika bertahta sebagai raja. Sirna sudah harapan untuk dapat menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Berantakan sudah angan mereka tentang Mesias anak Allah yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan keadaan mereka. Tumpuan harap mereka itu sudah tergantung mati. Sudah, tetapi realita kehidupan ini mengajarkan kita bahwa kalah menang itu bukan soal perasaan, saudara. Bukan karena kita merasa menang maka kita pasti dianggap menang. Demikian pula sebaliknya. Realitanya memang Yesus tersalib, tapi salib lambang kehinaan itu telah diubahkan Allah menjadi lambang kemuliaan. Bahkan simbol dari kemenangan yang sejati. Berapa hari sebelum disalibkan Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya, benih itu memang harus jatuh di tanah dan mati. Penyaliban Yesus itu bukan sebuah kecelakaan. Dia tahu persis apa yang akan dilaluinya. Justru ketika ia digantung itu dia sedang menyatakan kemenangannya. Yang taat, sekalipun dia harus mati, dia menjalaninya dan memuliakan Bapaknya. Para murid belajar prinsip itu, konsep itu. Alkitab khususnya 4 Injil dengan jelas menggambarkan dampak yang terjadi dalam hidup para murid setelah mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Pengenalan mereka akan sang guru itu disegarkan, bahkan disempurnakan melalui kebangkitan Kristus. Saya kira itu sebabnya Tuhan Yesus butuh waktu 40 hari, saudaraku, setelah bangkit itu terus menampakkan diri kepada para murid. Satu demi satu dia teguhkan. Iman yang goncang seperti iman Thomas dia teguhkan. Kamu mau membuktikan? Mari. Tusukkan jarimu pada luka di tubuhku. Maria Magdalena yang tergoncang harapnya Yesus memanggilnya Maria. Petrus yang tergoncang karena kegagalannya disapa Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Setelah satu demi satu para murid itu dipulihkan oleh Yesus. 40 hari dia pakai, saudaraku, untuk meneguhkan kembali. Setelah tiba waktunya, dia kemudian naik ke surga. Sekali lagi dia berkata kepada para murid, yang aku kehendaki, kemarin saya sampaikan hal itu di dalam acara kita malam. Yang ku kehendaki, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia perintahkan para muridnya, aku memang naik ke surga, tetapi aku ingin kalian tinggal di dunia ini. Bukan sekedar untuk kumpul-kumpul jadi orang Kristen, tiap hari Minggu menyembah Tuhan, lakukan pelayanan sesama anggota, bukan itu. Tetapi aku inginkan menjadi saksiku. Paulus menggambarkannya dengan mengatakan, bagiku mati itu keuntungan karena aku akan bersama-sama dengan Bapa.
Tetapi hidup itu menghasilkan buah, bersaksi bagi Kristus. Itu konsep-konsep Kristen, bukan? Dan saudara, Yesus mengatakan, nantikan di Yerusalem, Roh Kudus akan turun atas kamu. Selama 10 hari itu para murid dikatakan berkumpul di loteng lantai 2 di Yerusalem. Yang berkumpul di sana adalah 2 kelompok, saudara. Satu adalah murid-murid Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kelompok kedua adalah keluarga Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, yang selama 30 tahun mengetahui persis apa yang dialami Tuhan Yesus. 2 kelompok ini saling berbagi, saling sharing, saling berdoa tentang hal-hal yang mereka belajar dari Tuhannya itu. 10 hari berlalu, seperti yang dikatakan Yesus, Roh Kudus turun. Itulah Pentakosta. Sekarang para murid harus mengalami sesuatu, yaitu dimulainya pelayanan gereja, dimulainya misi gereja. Setelah mereka belajar selama ini, sekarang mereka diutus untuk mulai seperti yang Yesus inginkan, bersaksi, menjadi saksinya. Dan apa yang Tuhan amanatkan itu telah berjalan 2000 tahun ini. Saudara, hari ini kita mau belajar dari apa yang digambarkan melalui cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana transformasi hidup yang mereka alami itu. Dan mencoba untuk melihat diri kita, punyakah kita ciri-ciri yang seperti itu. J.I. Packer dalam bukunya yang legendaris, saudaraku, berjudul Knowing God, mengatakan, mengenal Allah itu gak bisa cuman tahu. Tahu itu informasi. Tahu itu bisa dibaca dari buku. Tetapi harus paham. Paham itu artinya bisa menjelaskan. Bukan cuman bisa menjawab, tapi bisa menjelaskan. Ditanya macam-macam, bisa menerangkan, bisa menggambarkan, bisa mendeskripsikan. Tetapi 2 ini juga belum cukup, dia perlu mengalami, punya pengalaman bersama. Kalau saya mengatakan saya itu kenal Presiden Joko Widodo, kenal, orang kan tanya, kok kamu kenal itu maksudnya bagaimana? Terus saya bilang, oh ya, saya tahu dia presiden 2 periode, tahun 2024 akan turun digantikan yang lain. Dia bilang itu cuma tahu. Tetapi kalau kenal itu tidak bisa cuma tahu, saya bisa menjelaskan program-programnya, policy-policynya, sifat-sifatnya. Saya bisa menggambarkan tentang dia, orang bilang, wah kamu nggak cuma tahu, kamu kenal, kamu paham. Tapi itu juga nggak cukup, orang akan terus tanya, punya pengalaman sama-sama nggak? Saya bilang, oh ya, saya pernah makan sama-sama. Pak Presiden makan, saya makan. Dia makan di rumah, saya makan di rumah saya sendiri. Orang bilang itu bukan pengalaman bersama. Pengalaman bersama itu pernah nggak ngomong-ngomong, pernah nggak jabat tangan. Tapi pengalaman bersama pun belum cukup. Harus ada relasi. Relasi itu artinya dia kenal kamu nggak? Kalau cuman kamu kenal dia, itu mungkin ngaku-ngaku. Itu mungkin asal-asal. Tapi dia kenal kamu nggak? Kenal itu artinya punya relasi di antara keduanya. Dan yang terakhir, ada dampaknya. Pengenalan yang sesungguhnya itu berdampak. Itu sebabnya di dalam pernikahan, saudaraku, pada waktu kita menikah, di hari pertama kita menikah itu kita semakin kenal pasangan kita. Hari-hari selanjutnya kita semakin kenal, maka akan ada dampaknya. Karena pengenalan itulah kita diubahkan, ditransformasi. J.I. Packer mengatakan pengenalan atau kenal Tuhan itu sampai di tahap yang kelima itu baru sah. Bukti seorang yang kenal itu adalah ada dampaknya. Itu sebabnya pagi ini saya ajak kita melihat dampaknya, saudara. Transformasi itu berdampak. Pengenalan para murid selama 3,5 tahun. Lalu menyaksikan kematian, menyaksikan kebangkitan, menyaksikan kenaikan ke surga.
mengalami Roh Kudus yang turun atas mereka, ada dampaknya. Mari kita lihat 3 dampak yang kita lihat dari bacaan kita ini, lalu kita bandingkan dengan diri kita. Yang pertama, saudara, adalah dampak keyakinan hidup. Dampak keyakinan hidup. Para murid hari itu yang semakin mengenal Tuhan berubah menjadi orang-orang yang berani. Tidak takut mati. Punya keyakinan yang tangguh kepada Sang Gembala mereka. Saudara, selama 10 hari itu setelah Yesus naik ke surga, malam pada waktu para rasul menerima Roh Kudus, mereka dengan berani bersaksi. Saudara, ini suasana mencekam, ya. Sebenarnya setelah Tuhan Yesus bangkit, itu para pemimpin agama sudah memerintahkan tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya untuk menangkap atau untuk mencari murid-murid Yesus. Karena diduga mereka itu mencuri jenazah Tuhan Yesus. Jadi kira-kira kalau kita adalah murid pada waktu itu, kita mungkin akan ketakutan. Kita mungkin gak akan terlalu berani menampakkan diri, apalagi bersaksi. Tapi saudara, kita melihat gambaran yang ada di sini, mereka bersaksi, diwakili oleh Petrus. Malam itu, saudaraku, dia yang waktu Tuhan Yesus mau disalib itu masih diadili itu, gak berani ketika ditanya, kamu kan muridnya. Sekarang bersaksi di depan orang banyak. Bahkan setelah ia berkhotbah dengan berani, dengan suara nyaring, 3.000 orang bertobat. Bukan cuma malam itu, saudara. Mereka terus bersaksi, sehingga dikatakan jumlah mereka terus bertambah. Mereka datang sengaja ke Bait Allah. Bait Allah itu apa, saudara? Ya tempatnya pemimpin-pemimpin agama itu, bukan? Disitulah orang-orang yang mencari mereka, bukan? Tapi Petrus, Yohanes, para rasul, mereka datang ke sana. Bersaksi. Dikatakan di pasal yang ketiga, saudaraku, di gerbang Bait Allah itu Petrus dan Yohanes dengan yakin berkata kepada seorang yang lumpuh yang meminta kepada mereka, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bukan cuma tampil, mereka bersaksi demi nama Yesus. Mereka kenal. Kenal itu membuat mereka punya keyakinan. Tuhan yang kulayani, Tuhan yang benar. Tuhan yang kulayani, Tuhan yang dari dulu menyampaikan firman-Nya selalu digenapi. Nggak ada keraguan. Saudara melihat di pasal yang keempat, mereka ditangkap, diancam, masukin penjara. Diancam dengan keras, jangan lagi bersaksi. Kalau sudah membaca di pasal 4 ayat 19 ayat 20, mereka mengatakan kepada para pemimpin agama itu, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Itu loh keyakinan mereka, saudara. Mereka punya keyakinan yang begitu teguh akan Tuhannya. Konsep dia adalah gembalaku itu bukan lagi cuma sebuah teori. Tetapi dengan yakin mereka bagikan itu. Kalau konsep itu hanya teori, mungkin cuma mereka ngerti saja. Cuma entertainment pikiran dan emosi saja. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh memahami itu, saudara, mereka kemudian ingin memberitakannya dengan yakin. Ini nggak mungkin salah. Inilah kebenaran itu. Mereka bagikan. Kalau ada sahabat kita atau saudara kita yang sakit, terus kita itu tahu satu-satunya obat yang bisa tolong dia. Dokter semua angkat tangan, gak ada yang bisa memberikan jalan keluar bagi dia. Tapi kita tahu ada satu obat ini. Obat ini satu-satunya yang bisa tolong dia. Masakan kita itu
memperkenalkan obat itu dengan santai kepada saudara kita ini. Ngomong, kamu kalau mau minum, kalau enggak apa-apa juga. Tentu kita akan berusaha bagaimana dia mau. Kita akan cerita. Kita akan pakai otak kita memikirkan bagaimana caranya supaya dia mau. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita kurang berusaha, menunjukkan dua hal saja. Pertama, kita memang kurang cinta dia. Kurang mengasihi dia. Dia memang saudara tetapi kita tidak terlalu khawatir lah. Atau kedua, kita nggak yakin. Kita nggak punya keyakinan bahwa inilah satu-satunya yang bisa tolong dia itu. Demikian juga dengan pengenalan akan Kristus. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa yakin kita dengan kebenaran Tuhan? Itu dilihat dari apakah dalam hidup sehari-hari kita berani, kita rela, kita dengan sungguh-sungguh menyampaikannya, bersaksi tentang Allah yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita layani itu. Yang kedua, saudara, adalah dampaknya juga bukan cuma pada keyakinan, tapi pada kegairahan hidup, semangat hidupnya. Dikatakan di sini, saudaraku, mereka itu tiap-tiap hari berkumpul, bersekutu, berdoa, bertekun dalam pengajaran. Ada semangat, saudara. Itu dampak pengenalan yang pasti. Karena mereka semakin kenal, mereka digerakkan oleh semangat. Semangat untuk terus membagikannya bersama dengan orang lain. Semangat untuk terus bertumbuh bersama-sama. Semangat untuk terus semakin lebih kenal. Saudara, suatu kali ada seorang anak muda bertanya kepada seorang di sebuah gereja. Ini dia perhatikan oleh anak muda ini, memperhatikan dia, kok semangat sekali kalau melayani Tuhan itu. Dia itu selalu datang lebih pagi, menyiapkan banyak hal, dia semangat sekali. Anak muda ini perhatikan ini kok luar biasa, suka cerita sama orang, suka mendoakan orang lain. Dia kagum, jadi dia tanya begini, apa sih resepnya? Kok bisa jadi orang Kristen semangat gitu? Saya masih muda kok kalah semangat. Apa resepnya? Katanya. Ini jawab begini. Mungkin pertanyaanmu keliru katanya. Mungkin yang harus kamu tanyakan, kenapa kok banyak orang gak semangat? Nah itu lebih tepat katanya. Suatu hari dia cerita, saya sore-sore duduk di depan rumah katanya. Tiba-tiba anjing saya itu, yang nemenin saya duduk itu, tiba-tiba dia berdiri. Rupanya dilihat ada satu kelinci, seekor kelinci, yang lari kenceng di depan. Loncat-loncat cepat sekali. Nah anjing saya itu lihat kelinci itu, langsung lari dia. Sambil menggonggong-gonggong dia kejar kelinci itu. Karena dia menggonggong-gonggong, anjing-anjing tetangga itu pada berdiri semua juga. Semua keluar, terjadilah kejar-kejaran kelinci yang seru sore hari itu. 5 menit kemudian, anjing-anjing tetangga itu satu-satu balik ke rumah masing-masing. Kecuali anjing saya. Anjing saya lari terus, kejar terus. Kenapa? Pertanyaannya harus ditanyakan, kenapa anjing-anjing tetangga itu kok balik? Kok pulang ke rumah? Karena mereka nggak ngelihat. Mereka cuma ikut-ikut. Dengar ada anjing tetangga teriak, mereka ikut teriak. Lari, mereka ikut lari. Sambil mungkin dalam bahasa anjing tanya, kenapa ya? Gitu. Lari. Setelah ngos-ngosan balik pulang satu-satu. Tetapi anjing saya beda. Dia ngelihat tadi. Dia bangun itu karena dia lihat itu. Sehingga dia kejar, dia exciting, dia menikmati itu. Hari ini terlalu banyak orang Kristen cuma ikut-ikut saja.
Karena ikut-ikut makanya 5 menit capek. Kok sudah lama enggak datang ke gereja? Ya, begitulah. Kok nggak mau onsite, kok online terus? Ya, cukuplah. Nggak ada gairah. Jangan-jangan karena memang nggak pernah mengalami Kristus. Para murid itu mengalami, mulai melayani bersama-sama, menyaksikan kematiannya, kebangkitannya, waktu dia naik ke surga kemuliaannya, lalu mengalami turunnya Roh Kudus itu, semua pengalaman itu membuat mereka punya api, rindu untuk selalu menikmati Tuhan. Saudara, kalau gairah yang seperti itu sudah lama tidak saudara rasakan. Mungkin saudara mengatakan, oh ya, dulu saya pernah kayak gitu. 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Saudara, ini waktunya kita mengalaminya lagi. Berdoa sama Tuhan. Mohon Tuhan jamah saya supaya saya mengalami Tuhan lagi. Karena kekristenan tanpa gairah itu saudaraku adalah kekristenan tanpa pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau kenal, engkau gak mungkin diam-diam suam-suam saja. Yang terakhir, dampak di dalam kepedulian hidup. Yang enggak selalu muncul di sini adalah mereka itu saling memperhatikan. Hidupnya itu bersama-sama. Enggak orang-orang, misalnya ya. Memang mereka yakin. Memang mereka itu gairah. Tapi mereka itu gairah dan yakin di rumah masing-masing misalnya. Enggak. Mereka saling memperhatikan. Saling berbagi. Bahkan milik mereka itu jadi milik bersama. Ada kehidupan yang saling memperhatikan. Kenapa demikian? Tidak lain saudaraku adalah karena pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Mereka berulang kali menyaksikan guru mereka itu selama melayani selalu memperhatikan orang lain. Pada waktu sudah malam mengajar seharian, ada ribuan orang, para murid berkata, suruh mereka pergi cari makan. Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Dia peduli. Dia mencari yang sesat. Dia menolong yang membutuhkan. Dan akhirnya para murid menyaksikan bagaimana pedulinya gurunya itu. Sehingga ia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mencuci kaki para muridnya satu demi satu. Lalu dia mengatakan kalimat ini. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari dia yang mengutusnya. Saya waktu baca itu pertama kali saya pikir kok kurang pas ya. Kalau teori kepemimpinan ya, teori leadership, kalau saudara suka teori leadership, biasanya mengatakan begini, seorang bos itu tidak lebih tinggi dari bawahannya. Jangan sombong-sombong. Melayani. Karena bos itu tidak lebih tinggi dari bawahan. Kira-kira begitu. Tapi Yesus nggak berkata begitu. Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau saya muridnya mungkin saya angkat tangan, saya bilang ya semua juga tahu Pak. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari itu. Kenapa kok mesti ngomong begitu? Yesus mau mengatakan, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau tuannya itu, Tuhan segala Tuhan itu, Raja segala Raja itu, merendahkan dirinya, melayani, bahkan mencuci kaki para muridnya. Siapa engkau dan saya? Jikalau hari ini kita keberatan memperhatikan orang lain, melayani orang lain, berbagian untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan. Saudara, setiap bulan saudara berkumpul berjamuan kudus. Kita menyembah Allah yang benar, Allah yang peduli, yang penuh kasih.
Kalau kita mendengar firman, kita bersekutu dalam perjamuan kudus, tetapi kita nggak pernah berubah, nggak ada transformasi, maka semua yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah kesia-siaan. Percuma. Kalau kita kenal cuma tahu saja, atau cuma sebatas kita bisa cerita sama orang, atau sebatas kita cuma ngerasa, saya kalau baca Alkitab tuh kok merinding-merinding ya. Itu pengalaman bukan? Tetapi hidup kita nggak berdampak. Nggak ada keyakinan, nggak ada kegairahan. Dan nggak muncul kepedulian. Kita cuma merasa cukup datang ke gereja, mendengar khotbah, nyanyi-nyanyi sebentar terus pulang. Gak pernah bertanya kepada sebelah kita, bagaimana kabar kamu, boleh gak aku berdoa buat kamu. Kalau kita gak pernah ada perubahan seperti itu, sekali lagi saya khawatir ibadah kita atau apapun yang kita lakukan, yang kita katakan bagi Tuhan, akan sia-sia saja. Mari di hari Pentakosta ini, apa yang Tuhan karyakan dari kehidupan jemaat mula-mula, mereka punya keyakinan, kegairahan, kepedulian, juga terjadi atas saudara dan saya hari ini. Kita sungguh juga punya keyakinan, punya kegairahan, punya kepedulian. Karena kita ditransformasi oleh Kristus melalui karya Roh Kudus yang turun kepada gerejanya atas saudara dan saya. Maukah saudara meresponinya? Maukah saudara? Sebentar lagi kita akan diundang semeja dengan Tuhan. Berdoa supaya ingat-ingatan kita akan Tuhan kita sungguh boleh mengubahkan kita. Saudara, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini boleh ketemu dengan saudara sekalian tempat ini, apalagi di gereja ini. Saya berdoa kiranya Tuhan sungguh-sungguh boleh memakai GKKA Indonesia, Jemaat Banjarmasin, boleh menjadi saksi Tuhan yang nyata. Gereja yang yakin, yang bergairah, dan yang peduli. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada gereja-Mu. Karena kepada Allah Roh Kudus kami boleh memohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh diteguhkan dalam keyakinan, dibangkitkan dalam kegairahan, dan dibakar oleh kepedulian. Sehingga Kristus boleh disaksikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan semeja dengan Tuhan. Biarlah Engkau memeriksa hati kami dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kembali membakar semangat kita. Memiliki keyakinan, kegairahan, dan juga kepedulian untuk terus memberitakan firman Tuhan. Mari dengan penuh semangat kita akan bersama-sama kembali mengakui iman percaya kita. Saya undang semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini dan dari tempat kita masing-masing untuk berdiri dan bersama-sama kita mengaku iman percaya dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali semua jemaat Tuhan. Dan saat ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu, ada persembahan persepuluhan yang akan kita berikan juga, serta persembahan syukur kita. Satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 31 ayat 12 yang menjadi dasar bagi kita semua untuk memberikan persembahan yang berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan persembahannya, dipersilahkan untuk persepuluhan, silahkan menambahkan nilai 10 di 2 digit terakhir dari persembahan yang akan diberikan. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara langsung, nanti setelah ibadah boleh memasukkannya di kotak persembahan yang ada di luar. Untuk Bapak Ibu yang ingin mentransfer, silahkan mentransfer ke rekening BCA, Danamon, atau bisa menggunakan QR code yang ada di bangku maupun di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kita. Mau terus menceritakan tentang kebaikan dan rahmat, puji tentang kasih dan rahmat. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kita melalui setiap hal yang kita lakukan, termasuk melalui persembahan, itu bentuk pujian kita kepada Tuhan untuk kebaikannya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kalau saat ini kami bisa memberi, bukan karena kehebatan, kekuatan kami, bukan karena semua hal yang kami miliki, tapi semata-mata karena kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami bisa punya hati memberi, berterima kasih, bersyukur, dan peduli pada pekerjaan Tuhan. Ini kami yang sudah mempersembahkan apa yang bisa kami berikan. Dan biarlah setiap saat kami punya kerinduan untuk hanya memberikan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati para pengurus, yang majelis yang mengelola keuangan, supaya sungguh bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih untuk saat ini kembali firman Tuhan sudah meneguhkan kami, menguatkan kami. Biarlah Tuhan kami penuh semangat, ada keyakinan yang teguh bahwa bersama Tuhan, dalam Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja berkarya melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami dimampukan juga untuk punya kepedulian kepada sesama, punya hati untuk terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang masih sangat banyak
yang membutuhkan akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bersemangat dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Semangat dalam melayani Tuhan. Biarlah kegairahan itu muncul dari kedekatan kami, dari relasi kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu Pendeta Iwan juga dalam setiap pelayanan yang dilakukan bersama dengan keluarga. Tuhan terus memampukan menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan untuk acara pentabisan Evangelis Wahyudi untuk besok dipendetakan. Kiranya Tuhan yang sungguh-sungguh menolong dalam segala persiapan hamba-Mu secara pribadi. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan kiranya yang terus memperlengkapi, mengurapi. Menjadikannya juga menjadi seorang hamba yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan bisa membawa kami semuanya juga untuk semakin bisa melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala persiapan yang dilakukan juga untuk acara besok. Kiranya semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Di tempat mereka masing-masing kami percaya mereka juga terus menaikkan doa di hadapan Tuhan. Dan di sini kami semua sebagai saudara seiman mendukung di dalam doa untuk pemulihan kesehatan dari saudara-saudari kami. Tuhan kiranya menolong untuk Mariska anak dari Parasman. Tuhan menolong Bapak Sitorus dalam pemulihan. Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Quingim, Ibu Mira Triana, Pendeta Paulina Lo, Bapak Punlung, Bapak Andi Cahyono, serta Bapak Budi Hartono. Kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang mungkin kami tidak sebutkan saat ini namanya. Tapi di dalam kelemahan tubuh mereka juga. Kiranya sungguh Tuhan sungguh menolong, menguatkan, menghiburkan mereka Tuhan. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah pudar dari setiap saudara-saudara kami. Biarlah setiap obat yang dipakai, yang disuntikkan, diminum sungguh menolong untuk pemulihannya. Dalamnya Tuhan bekerja untuk memberi kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang kembali boleh merayakan ulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi Bapak Immanuel, bagi Ibu Rita Natajaya, bagi Saudara Reksi, bagi Ibu Grace Towengke, Saudara Darin, Ibu Rini, dan juga Saudara Andreas. Kami bersyukur Tuhan dan kami terus berterima kasih dan mengucap syukur untuk keluarga-keluarga yang boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam usia pernikahan yang kembali Tuhan tambahkan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Kris, Imanu dan Ibu Ning. Tuhan terus bekerja menolong, memberkati, memberikan sukacita bagi keluarga Bapak Tony Andaria dan Ibu Lidi. Dan semua kami juga Tuhan. Biarlah hidup kami selalu penuh dengan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dan kurang dari hidup kami. Untuk setiap jemaat yang bergumul, baik dalam masalah ekonomi, dalam relasi, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang saat ini menjadi pokok doa jemaat secara pribadi. Engkau Bapa yang tahu dengan pasti. Dalam kasih anugerah Tuhan, biarlah Engkau bekerja untuk kami masing-masing, sehingga kami bisa melihat Allah kami hidup, dan Allah kami sungguh-sungguh menolong kami. Kami terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kami menjadi bagian dari warga di kota Banjarmasin. Terima kasih kami adalah bangsa yang terus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Dalam setiap masalah di bangsa kami, ajarkan kami juga menjadi warga negara yang sungguh-sungguh menghormati pemimpin kami, berdoa bagi para pemimpin kami, dan mau bekerja sama dengan para pemimpin kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati setiap pemimpin, setiap kebijakan yang diambil, biarlah sungguh-sungguh ada campur tangan Tuhan dan dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini setiap doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan kami mau mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari dosa, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah Pentakosta pada saat ini. Biarlah hidup kita di setiap hal yang kita lakukan sungguh memuliakan nama Tuhan. Segala pujian hormat kita hanya bagi Tuhan. Puji Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali dan silakan mengambil waktu dari saat itu. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh Evangelis Wahyudi. Baik, selamat siang semua Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Puji syukur ya, hari ini kita memuliakan Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua di hari Pentakosta yang kita peringati hari ini. Dan kita bersyukur juga Tuhan telah mengutus hamba-Nya untuk melayani kita semua hari ini. Untuk itu segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Irwan Pranoto dari STT Saat yang sudah melayani kita, dan beliau juga akan hadir besok ya pada ibadah penahbisan, dan sekaligus juga saya mengundang dan mengajak kita semua untuk hadir di ibadah penahbisan besok jam 7 malam. Lalu segenap majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada saudari Pierwaya Karenina dari STT Saat yang akan praktek selama 2 bulan dari tanggal 1 Juni 2022. Saya memperkenalkan ya, ini sedang studi dan saat ini sedang praktek 2 bulan. Mari kita beri sambutan kepada Karenina. Selamat datang, terima kasih Canta. Ya. Nah, saudara mengingatkan sekali lagi esok ibadah penahbisan jam 7 malam, kiranya saudara bisa daftar ya. Dan saya harap ini tidak menjadi kesukaran buat kita. Kalau saudara memang sulit untuk isi Google Form, saudara bisa WA sekretariat ya atau saudara Teis. Hal ini sebenarnya hanya untuk memudahkan pengaturan dari panitia ya, supaya bisa diprediksi apakah kita perlu buka bawah atau atas gitu ya. Kalau memang yang daftar cukup banyak, kita bisa siapkan ruang bawah.
Nah, itu bisa diatur ketika saudara berpartisipasi dalam pendaftaran. Namun kalau saudara juga tidak mendaftar, juga tidak apa-apa, saudara bisa datang. Cuman memang tentu tempat duduk yang tersedia adalah sesuai dengan apa yang ada gitu saudara. Besok jam 7 malam kiranya saudara semua bisa hadir bersama. Lalu yang berikut saudara, ibadah penyerahan anak minggu depan tanggal 12 Juni. Kiranya saudara juga bisa hadir bersama dengan orang tua yang menyerahkan anak-anaknya ya. GKKA Banjarmasin mengadakan penyerahan anak. Kita tidak mengadakan baptisan anak sebagai satu tanda komitmen orang tua untuk mendidik anak-anak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikut, Komisi Wanita mengadakan persekutuan pada tanggal 9 Juni, hari Kamis jam 4 sore. Diundang juga para wanita ya. Ibu-ibu semua boleh hadir di gereja pada hari Kamis 9 Juni jam 4 sore. Lalu masih minggu depannya lagi saudara ya, namun kita perlu atur waktu kita. Di tanggal 17 Juni Komisi Suami Istri akan mengadakan ibadah secara onsite di ruang ibadah juga ya. Tanggal 17 Juni masih minggu depannya lagi. Dan terus dukung dalam doa untuk persiapan sekolah minggu saudara ya. Lantai 3 sedang dipersiapkan sehingga semoga bulan Juli bersamaan dengan ibadah yang ditambah lagi 1 di jam 7 pagi itu bisa berjalan bersama. Oleh karena itu mari dukung dalam doa, baik situasi kondisi pandemi kiranya boleh tetap saudara, kondisi semakin baik sehingga jemaat boleh hadir, anak-anak juga boleh datang secara onsite. Nah, kebutuhan lantai 3 saudara bisa baca ya di warta. Masih dibutuhkan juga pelayanan saudara untuk melengkapi isi daripada lantai 3. Karena gedungnya fisiknya sudah selesai, namun beberapa seperti kursi, seperti meja, mungkin papan tulis, atau mungkin peralatan elektronik lainnya saudara ya. Saudara bisa tanya apa yang dibutuhkan itu kepada Diaken Frans atau Diaken Junaidi, atau kepada hamba Tuhan, saudara bisa tanya ya. Kalau saudara ingin mempersembahkan sesuatu dalam bentuk barang. Tapi kalau saudara ingin mempersembahkan sesuatu dalam bentuk uang, saudara bisa transfer dengan nomor rekening yang ada tertera di warta. Demikian saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus.